Itu yang menyebabkan pada ujungnya nanti dia hipertensi. Jadi orang mudah hipertensi. Jadi masih muda sudah tekanan darahnya sudah 200 misalnya. Wah. Nah ini yang nanti pada ujungnya nanti menyebabkan stroke begitu. Jadi tidak langsung tapi melalui tahapan gitu. Kalau tadi yang Pak Muhyiddin bilang bahwa Facebook itu mengatakan bahwa itu pencetus yang dokter tadi sampaikan untuk stroke, apakah faktor turunan atau keturunan itu bisa menjadi salah satu juga faktor pencetus dari stroke itu, dok? Kalau turunan itu biasanya melalui ini ada orang yang memang tekanan darahnya tinggi begitu, jadi memang ada. Jadi jadi sebenarnya begini, jadi apakah faktor turunan atau tidak itu tetap pada pada proses perjalanan penyakit itu. Jadi maksudnya walaupun kita tidak ada turunan stroke, tapi karena kita mengkonsumsi mempunyai suatu faktor risiko tadi, lebih mudah stroke daripada memang ada faktor pencetus. Keturunan itu. Karena misalnya kalau ada keturunan sehingga kita saya dilarang ini, dia akan patuh. Memang ada orang-orang yang dari sananya selalu tensinya tinggi. Nah, ini punya resiko begitu. Tapi kita sekarang tidak bisa mengatakan bahwa orang yang tidak punya turunan itu lebih aman, tidak bisa. Jadi justru yang tidak ada riwayat itu yang justru yang berbahaya karena kita tidak waspada gitu. Karena sudah terlena, dok, ya sudah terlena bahwa selama ini kita hidup baik-baik saja, justru ternyata ada gejala yang bisa membuat stroke itu kita lakukan. Tadi kan kita membahas soal stroke ringan, dok. Apakah ada bagaimana gejala-gejala stroke berat yang bisa masyarakat tahu? Jadi yang stroke berat itu biasanya yang datangnya tiba-tiba dan tiba-tiba terus langsung kolaps begitu. Jadi pada umumnya oleh karena pecah pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darah di dalam otak itu karena tensinya sangat tinggi maka tiba-tiba dia pecah. Nah itu kita bisa tahu kalau umumnya kejadiannya pada waktu aktif. Jadi pada waktu kegiatan dia sedang misalnya ngobrol tiba-tiba jatuh. Nah, itu yang berat itu. Nah, kalau yang berat biasanya ada gangguan kesadaran. Begitu. Kalau yang ringan tadi mungkin cuma kram-kram saja, tapi nanti bisa menjalar. Gitu. Kalau gejala-gejala yang tadi yang dokter sampaikan itu apakah bisa ditangani langsung ataukah langsung dibawa ke rumah sakit terdekat? Kalau yang tadi saya langsung jatuh. Itu kalau yang berat begitu sudah sewajarnya harus dibawa karena penanganannya kita tidak bisa penanganan tanpa hospitalized. Jadi penanganannya berdasarkan hospital base begitu. Nah ini juga pada waktu pada awal pembicaraan kita tadi ada namanya golden period. Jadi ada masa-masa tertentu yang misalnya semakin cepat kita tangani semakin baik hasil kedepannya nanti. Cuma yang berat ini kan tidak serta-merta langsung bisa ditangani, jadi mungkin memerlukan beberapa waktu gitu. Karena selain dia stroke dia juga mungkin tidak sadar gitu. Dari kasus yang sering dokter tangani penyakit stroke ini, banyak enggak yang bisa diselamatkan dari kasus-kasus yang dokter tangani di Rumah Sakit Ibnu Sina mungkin, atau sepanjang dokter jadi Dokter Habib Saraf? Jadi begini, ada juga yang kita tidak bisa tangani karena kalau sudah pertama dia sudah datang terlambat, kemudian daerah kerusakannya sangat luas, daerah perdarahannya itu, perdarahannya luas, kita
sudah masuk ke dalam kita susah intervensi, itu biasanya ya kita melakukan sesuai dengan prosedur. Tapi bukan berarti tidak bisa selamat juga. Ada juga yang kita kadang-kadang dalam praktek sehari-hari, ada yang kita anggap ringan, tahu-tahu lepas. Ada yang kita anggap wah ini tidak ada harapan, justru hidup. Jadi begitu. Nah, namun saja yang kalau dia cepat dan ringan itu biasanya lebih cepat selesai, lebih cepat pengobatannya. Kalau dalam 1-2 minggu bisa sembuh gitu. Jadi masyarakat itu tidak dalam kena stroke tidak langsung ringan, biasanya langsung berat begitu dok? Atau bisa ringan dulu atau memang langsung bisa saja terjadi kematian? Ya, jadi yang susah itu tiba-tiba berat langsung hilang kematian. Tapi kalau kasus itu banyak dok. Ya, yang tiba-tiba langsung tidak ada, kita ngomong-ngomong seperti ini, tiba-tiba langsung hilang. Ya. Oh. Tapi yang lebih banyak lagi sebenarnya kasus yang ringan-ringan itu, tapi diabaikan. Nah, ini yang ringan nanti bisa menjadi berat gitu. Karena penyebabnya itu tidak mereka sadar secara dini ya dok ya. Betul. Kalau begitu, apakah pertanyaan masyarakat biasanya, kita mau mengetahui kita kena gejala stroke itu apakah langsung laboratorium atau dengan tanda-tanda umum? Sebenarnya laboratorium nanti bisa belakangan, tapi yang masyarakat yang harus kita tahu itu dengan gejala-gejala awal tadi. Jadi misalnya ada kesemutan, ada pusing-pusing, ya. Itu kita harus waspada. Jadi apalagi kalau tensi kita memang sudah tinggi. Tekanan darah itu walaupun belum sampai 200, tetapi kalau sudah hipertensinya lama, itu memudahkan terjadinya menjadi faktor resiko dari stroke itu. Jadi yang paling ringan itu dok, yang kita bisa adalah tensi dulu dok ya? Yang paling ringan tensi. Dengan kita mengetahui tensi, kita bisa tahu bahwa kita beresiko atau tidak. Nah, kemudian kita periksa laboratorium, misalnya kadar gula darah, kolesterol, gitu. Nah, tapi tidak lupa lagi, kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini stres, tiap hari stres, stres. Kayak ada utang, ada ini macam-macam. Itu stres itu kadang-kadang di luar kesadaran kita. Justru ini memacu kan, kalau kita stres itu semua hormon-hormon mengeluarkan sehingga tubuh kita menjadi teregang, tensi kita menjadi tinggi, semua itu berubah memicu untuk terjadi stroke. Stroke ini bisa disembuhkan total atau tidak dok? Sebelum dokter jawab, kita kembali usai iklan berikut ini, dan ingin yang bertanya silakan telepon ke line telepon yang tadi kami sampaikan untuk seputar penyakit stroke. Kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.